Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Noval Radiasa dengan NPM 2403310 2400050 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sebuah program Python yang sudah saya buat. Nah, program ini berbasis dengan aplikasi Streamlit sehingga dapat dimunculkan dalam sebuah website. Dan pada kesempatan kali ini, website saya berisi tentang tiga halaman utama, yaitu yang pertama ada halaman homepage, lalu yang kedua ada games tebak angka, dan juga yang ketiga, yang terakhir ada password generator. Nah, dengan program ini, pengguna bisa bermain games tebak angka dengan beberapa level kesulitan, dan juga mengenerate atau membuat password dengan pilihan jumlah kata, simbol, maupun angka yang dapat digunakan. Nah, program ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dibuat dalam sebuah website, sehingga kita dapat memasukkan berbagai macam foto, page, tulisan, maupun lain sebagainya untuk mempercantik dan juga memperlengkap websitenya. Selain itu, dengan program ini juga lebih fleksibel dan juga lebih simpel secara tampilannya. Mungkin langsung saja, mari kita lihat bagaimana cara kerja dari program ini. Nah, yang pertama yaitu di bagian homepage. Nah, di sini di bagian awal saya mengimport Streamlit SST untuk memanggil fungsi dari Streamlit itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya saya mengatur konfigurasi halaman. Di sini saya menggunakan st.setPage_config. Nah, di sini saya menggunakan page title atau judul halaman yaitu aplikasi waspemcom garis home dengan page ikonnya yaitu rumah dengan layoutnya yaitu center. Lalu selanjutnya saya menampilkan gambar dengan menggunakan st.image yang berisi link gambar yang saya ambil dari website Unsplash. Kemudian saya juga di sini menambahkan judul utama dengan menggunakan st.title yang berisi selamat datang di aplikasi UAS. Selanjutnya saya menggunakan juga subjudul dengan fungsinya yaitu st.subheader yang berisi tentang nama atau identitas saya. Lalu yang selanjutnya saya menambahkan juga sedikit penjelasan dengan menggunakan st.write yang berisi tujuan saya dalam membuat aplikasi Streamlit ini. Nah, saya juga memisahkan bagian-bagiannya dengan menggunakan st.markdown yang berisi tiga garis utama. Nah, di sini berfungsi untuk memisahkan dan juga sekaligus membuat garis pemisah antara bagian atas dan juga bagian bawah. Selanjutnya, saya juga memberikan judul dengan menggunakan fungsi st.header yang berisi homepage garis aplikasi waspemcom. Nah, selanjutnya saya membagi layoutnya ini menjadi dua buah kolom utama dengan menggunakan fungsi st.columns, yaitu kolom yang pertama dan juga kolom yang kedua. Nah, pada kolom pertama ini saya menampilkan gambar dengan menggunakan fungsi st.image yang berisi tentang link gambar yang sudah saya ambil dari website Unsplash sebelumnya. Nah, selanjutnya saya juga menampilkan subheader atau subjudul dengan menggunakan fungsi st.subheader yang berisi tentang games tebak angka. Kemudian saya juga menambahkan sedikit deskripsi atau penjelasan singkat tentang fitur dan juga cara bermain dari games tebak angka ini. Lalu untuk selanjutnya di kolom yang kedua, saya juga menampilkan gambar dengan menggunakan fungsi st.image yang berisi tentang link gambar yang sudah saya ambil dari website Unsplash sebelumnya. Nah, pada kolom kedua ini saya juga menambahkan subheader dengan fungsi st.subheader yang berisi tentang password generator. Nah, selanjutnya saya juga menambahkan deskripsi atau penjelasan singkat tentang pengertian fungsi dan juga ketentuan dari aplikasi password generator ini.
Nah, pada bagian selanjutnya saya menambahkan juga st.markdown yang berisi tiga garis utama yang berfungsi untuk memisahkan bagian atas ini dengan bagian bawahnya dengan pemisah yaitu garis. Nah, pada bagian terakhir saya menambahkan catatan kaki dengan fungsi st.caption yang berisi tentang UAS Pemkom 2025 garis made with Streamlit sebagai penutup di bagian akhir homepage-nya. Nah, lalu pada bagian halaman yang kedua yaitu games tebak angka. Nah, di sini saya juga mengimport Streamlit SST untuk memanggil fungsi dari Streamlit-nya itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya saya juga mengimport random untuk eh, mengambil atau mengacak angka yang akan digunakan sebagai tebakan dari permainan games tebak angka ini. Nah, pertama-tama saya menampilkan judul dengan menggunakan st.title yang berisi tentang games tebak angka. Nah, di sini saya juga menampilkan gambar ilustrasi dengan menggunakan st.image yang berisi link gambar yang sudah saya ambil dari website Unsplash sebelumnya. Nah, di sini ada pada bagian selanjutnya yaitu level permainan dan juga ketentuannya. Nah, di sini saya menggunakan 4 tingkatan level yaitu level easy dengan range angka yaitu 1 sampai 10 dengan total nyawa penggunanya yaitu 5. Lalu yang kedua ada level medium dengan range angkanya yaitu dari 1 sampai 50 dengan jumlah nyawa penggunanya yaitu 4. Lalu yang selanjutnya ada level hard dengan range angka yaitu 1 sampai 100 dengan nyawa penggunanya yaitu 3. Dan yang terakhir level yang keempat yaitu level ekstrim dengan range angka yaitu dari 1 sampai 500 dengan nyawa penggunanya yaitu 3. Lalu yang selanjutnya ada fungsi untuk memulai permainannya. Nah, di sini didefinisikan dengan def mulai underscore permainan dalam kurung level pengguna yang level yang dipilih oleh penggunanya. Nah, di sini status permainan kita identifikasikan atau kita bagi dalam bentuk st.session underscore state. Nah, di sini ada ST session state yang pertama yaitu target atau angka tebakan yang di generate oleh aplikasi ini. Nah, di sini menggunakan fungsi random.randin yang berisi range angka dari 1 hingga range angka berapa yang dipilih berdasarkan input yang dimasukkan, input level yang dimasukkan oleh penggunanya. Misal, eh, penggunanya memasukkan level easy, maka random yang di generate atau yang diproses itu dari angka 1 hingga range-nya dari angka 10. Begitu pula pada level medium, maka random.random yang diproses yaitu dari angka 1 hingga range-nya angka 50 sesuai dengan levelnya. Begitupun seterusnya hingga level yang ekstrim. Nah, lalu yang selanjutnya ada session state eh, leaves atau nyawa. Nah, di sini dimasukkan berdasarkan nyawa yang sudah ditentukan berdasarkan level yang dipilih oleh penggunanya. Misal pada level easy, nyawa yang didapatkan oleh penggunanya yaitu 5. Pada level medium, nyawa yang didapatkannya yaitu 4. Begitupun seterusnya hingga level yang ekstrim. Nah, selanjutnya ada extension state riwayat. Nah, di sini kita buat kotak kosong untuk menampilkan riwayat tebakan apa saja yang sudah diinputkan oleh pengguna sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada state session state selesai. Nah, di sini pengguna nanti akan diberikan diberikan fungsi atau aplikasinya selesai ketika ditandai dengan fungsi false. Nah, lalu yang selanjutnya ada st session state pesan. Nah, di sini kita menggunakan kotak kosong untuk menampilkan pesan-pesan yang akan ditampilkan dari aplikasinya. Lalu yang terakhir ada st session state level. Nah, di sini untuk menampilkan level mana atau level apa yang dipilih oleh penggunanya. Nah, selanjutnya ke eh,
logika utama dari permainan ini sendiri. Nah, jadi jika target yang ditentukan oleh aplikasinya belum berada pada st.session-state-nya ini, maka Streamlit akan menampilkan info dalam bentuk fungsi st.info yang berisi pilih level permainan untuk dimulai. Nah, di sini pengguna akan diberikan eh, select box atau drop down box yang ditandai dengan fungsi st.selectBox yang berisi pilih level, kemudian list level yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian st select box ini akan disimpan dalam variabel level. Nah, jika em, tombolnya ditekan, maka jika tombol ST button mulai permainan ini ditekan, maka permainan akan dimulai dengan level tertentu yang sudah dipilih oleh penggunanya dengan memanggil fungsi mulai permainan. Nah, kemudian jika permainannya sudah dimulai atau ditandai dengan else ini, nah, jika permainannya sudah mulai, maka mengecek aplikasi akan mengecek apakah fungsi st.session-state-nya ini telah selesai atau belum. Nah, jika fungsi session state-nya sudah selesai, maka Streamlit akan menampilkan pesan dengan ditandai fungsi st dot sukses dalam kurung st dot session state-nya. Namun jika nah, si pesannya ini menampilkan pesan kemenangan ataupun kekalahan, tergantung pada permainan dari si penggunanya itu sendiri. Nah, jika si session state-nya ini telah selesai, maka akan menampilkan tombol main lagi. Nah, hal ini ditandai dengan fungsi st.button yang berisi main lagi. Dengan menekan tombol ini, maka pengguna akan mendelete session state atau tebakan di sesi sebelumnya dan siap untuk memulai sesi yang baru kembali. Nah, jika permainannya masih berlangsung, maka Streamlit akan menampilkan pesan level saat ini. Hal ini ditandai dengan fungsi stwrite level saat ini. Kemudian menampilkan level yang dipilih oleh pengguna pada sesi saat ini. Nah, selanjutnya aplikasi akan menampilkan tebakan. Nah, hal ini ditandai dengan st.number underscore input serta menampilkan juga tombol untuk mensubmit tebakannya. Hal ini ditandai dengan adanya fungsi st.button yang berisi submit tebakan, lalu disimpan dalam variabel tombol. Nah, jika tombol ini ditekan atau tombol submit ini ditekan, maka tebakan dari pengguna tersebut akan dimasukkan ke dalam st.session-state riwayat. Nah, jika tebakannya ini sama dengan em, target yang sudah dirandomkan pada st.session-state-nya ini, maka Streamlit akan menampilkan pesan yaitu selamat angka yang benar adalah sekian sesuai dengan variabel tebakan atau target angka yang sudah di-generate sebelumnya. Nah, dan state decision state-nya ini akan selesai ditandai dengan munculnya function true. Nah, jika jawabannya itu yang lain, maka state decision state khususnya untuk nyawa akan berkurang sama dengan satu. Nah, jika nyawanya ini kurang dari sama dengan nol, maka session state-nya ini akan memunculkan pesan game over. Lalu jawabannya adalah sekian sesuai dengan target atau angka yang sudah dirandomkan sebelumnya. Dan fungsi ini akan menyelesaikan sesi sebelumnya. Hal ini ditandai dengan fungsi st.sessionState yang berisi selesai atau true. Nah, namun jika si
em, nyawanya itu masih ada, maka eh, ini akan lanjut ke function else. Nah, jika tebakannya ini lebih besar dari target angka yang sudah dirandomkan sebelumnya, maka Streamlit akan menampilkan st.error yang berisi pesan terlalu besar. Namun selain itu, jika tebakannya terlalu kecil, maka Streamlit akan menampilkan st.warning yang berisi tentang pesannya terlalu kecil. Selanjutnya, di sini juga ada ditampilkan sisa nyawa yang dimiliki oleh penggunanya. Hal ini ditandai dengan fungsi st.write yang berisi sisa nyawa dari nyawa yang sudah digunakan oleh pengguna pada sesi tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada juga ditampilkan session state berupa riwayat. Nah, pada riwayat ini ditampilkan riwayat tebakan yang sudah diinputkan atau dimasukkan oleh pengguna sebelumnya, ditandai dengan fungsi stdroid dalam kurung riwayat tebakannya. Begitu juga dengan fungsi yang di bawahnya yaitu st.write yang menampilkan st.sessionState riwayat yang dimasukkan atau diinputkan oleh pengguna sebelumnya. Nah, lalu di bagian yang ketiga ini eh, atau di halaman yang ketiga ini ada bagian halaman password generator. Nah, pada bagian yang pertama kita menginputkan juga atau mengimpортkan Streamlit SST untuk memanggil fungsi Streamlit-nya tersebut. Lalu kita juga mengimpортkan random untuk mengimport atau merandomkan kata, baik itu kata, simbol maupun angka yang kita pilih. Nah, di sini juga ada import string untuk mengimportkan angka yang kita pilih. Lalu pada bagian yang pertama, kita menampilkan judul halaman dengan menggunakan fungsi st.title yang berisi password generator. Nah, lalu yang selanjutnya di sini saya membuat 100 atau daftar 100 kata acak berbahasa Inggris. Nah, kata-kata ini, 100 kata ini disimpan dalam variabel kata-kata. Nah, si kata-kata ini digunakan untuk menyusun password secara random yang akan digunakan dalam password generator ini. Lalu yang selanjutnya saya juga menambahkan subjudul atau subheader dengan fungsi st.subheader pengaturan password. Nah, di sini saya juga membuat 3 buah slider. Yang pertama yaitu slider jumlah kata, lalu yang kedua slider jumlah simbol, dan yang terakhir yaitu slider jumlah angka. Nah, pada slider yang pertama yaitu jumlah kata, di sini saya menggunakan slider yang berisi kata-kata jumlah kata. Nah, di sini saya menggunakan range antara 2 sampai 5. Lalu default yang saya gunakan itu 3 karena minimal jumlah kata yang harus digunakannya itu 3. Lalu pada bagian slider yang kedua yaitu slider jumlah simbol, di sini menggunakan fungsi extend slider yang berisi kata-kata yaitu jumlah simbol. Di sini saya menggunakan range simbol yaitu dari uh, 1 hingga 3 buah simbol. Namun saya di sini menggunakan defaultnya itu 1 buah simbol yang harus digunakan. Lalu kemudian ada slider yang terakhir yaitu slider jumlah angka. Di sini menggunakan fungsi st.slider yang berisi kata-kata jumlah angka dan dapat dipilih jumlah angkanya dari range 1 sampai 3. Namun dengan default yang saya gunakan yaitu jumlah angkanya 1. Nah, kemudian saya menambahkan tombol membuat password dengan fungsi if st.button kata-katanya yaitu berisi buat password. Nah, di sini jika pengguna menggunakan tombol buat password ini, maka kata akan diambil dari random sample dari kata-kata dengan dari kata-kata yang sudah ada pada daftar sebelumnya ini yang 100, lalu ditentukan jumlahnya dari jumlah kata yang diinputkan oleh penggunanya antara range 2 sampai 5. Kemudian random kata ini akan dimasukkan ke dalam variabel kata terpilih. Nah, begitu pula dengan simbol yang terpilih, ini akan melakukan random dot choice pada string punctuation. Nah, eh, simbol ini akan dipilih secara random dan juga berdasarkan jumlah simbol yang telah diinputkan
oleh atau ditentukan oleh pengguna sebelumnya. Kemudian begitu pula pada angka terpilih. Nah, di sini angka digunakan str atau string, lalu random range dari angka 0 hingga angka 9. Nah, hal ini bergantung pada range jumlah angka yang telah dipilih atau diinputkan oleh pengguna sebelumnya antara 1 sampai 3. Nah, di sini kemudian saya menampilkan eh, markdown dengan fungsi st.markdown yang berisi komponen apa saja yang digunakannya. Nah, misal pada bagian yang pertama ini, saya menampilkan eh, kata-kata dalam bentuk bold, yaitu kata-kata apa saja yang digunakan yang telah di-randomkan pada bagian sebelumnya. Nah, kata-kata ini difungsikan pada st.write yang berisi kata-kata dan juga menunjukkan kata-kata apa saja yang sudah terpilih pada fungsi sebelumnya. Begitu pula pada simbol dan juga angka. Simbol dan juga angka ini dipilih dan ditulis menggunakan st.write yang berisi simbol ataupun angka berdasarkan simbol atau angka yang terpilih pada fungsi sebelumnya. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya di sini ada menyusun password sesuai dengan formatnya. Nah, di sini saya tentukan yaitu formatnya yaitu kata terlebih dahulu, kemudian simbol dan juga angka. Nah, di sini kata simbol maupun angkanya dipilih atau disusun berdasarkan jumlah kata, simbol, dan angka yang sudah dipilih oleh pengguna sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan kotak kosong dengan komen join antara kata yang terpilih, baik itu dari segi jumlahnya maupun kata-katanya yang sudah terpilih, ditambah dengan simbol terpilih. Nah, di sini juga termasuk jumlah dan juga eh, jenis simbol yang dipilih ditambah dengan angka yang terpilih. Di sini juga termasuk dari random angka 0 sampai 9 untuk range beberapa angka atau jumlah angka yang telah dipilih. Kemudian susunan password ini yang telah dijoin akan ditaruh ke dalam variabel password akhir. Dan si dan kemudian password akan ditampilkan pada st.code password akhir dengan language kotak kosong ini. Namun sebelumnya dipisahkan dulu oleh st.markdown yang berisi password akhir untuk menandai atau memisahkan bagian password akhir yang sudah di-generate atau dihasilkan. Di sini saya juga menambahkan fitur salin password. Nah, di sini digunakan fungsi st.button salin password dengan fungsi st.toast yang akan menampilkan password disalin ke clipboard. Nah, lalu yang selanjutnya pada bagian yang terakhir, saya juga menyisipkan script JavaScript agar password tersebut langsung disalin ke dalam clipboard penggunanya. Nah, di sini dengan menggunakan fungsi st.markdown script navigator.clipboard.writeText yang berisi password akhir yang sudah di-generate sebelumnya ke dalam clipboard penggunanya. Jadi aplikasi ini terdiri dari 3 halaman yang utama. Itu yang pertama ada homepage yang interaktif, lalu yang kedua ada games tebak angka yang interaktif, dan juga tools password generator yang fungsional. Nah, dengan aplikasi ini, pengguna dapat menerima informasi yang penting dari homepage-nya karena homepage-nya yaitu informatif, lalu kemudian bermain tebak angka eh, secara interaktif pada halaman games tebak angka dan juga menggunakan alat atau tools pembuat password atau password generator yang fungsional. Nah, ketiga fungsi ini didapatkan di dalam sebuah website utama yang terbagi menjadi 3 buah halaman terpisah. Nah, keuntungannya yaitu pengguna dapat mengakses satu buah website namun memiliki 3 fungsi yang berbeda secara sekaligus. Nah, program ini juga sudah dilengkapi dengan Streamlit sebagai tampilan visual atau kerangka utamanya, sehingga lebih simpel dan juga lebih fleksibel untuk diubah ataupun diotak-atik untuk kedepannya.
Nah, sebagai tambahan untuk visualisasi dari websitenya itu sendiri, nah di sini bernama aplikasi UAS Pemkom garis home. Nah, di sini terbagi menjadi tiga halaman utama. Yang pertama ada home, lalu yang kedua ada untuk games tebak angka ini, lalu yang ketiga ada password generator. Nah, dari home-nya ini sendiri berisi tentang gambar welcome, lalu ada tulisan selamat datang di aplikasi UAS, ada identitas saya, dan juga tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Nah, pada homepage ini juga saya menambahkan deskripsi tentang apa saja halaman yang saya buat. Nah, yang pertama ada games tebak angka. Nah, di sini ada penjelasan terkait apa itu games tebak angka, fungsi dan juga ketentuannya. Lalu yang kedua ada halaman password generator. Nah, di sini saya juga menampilkan atau menambahkan sedikit deskripsi tentang pengertian fungsi dan juga ketentuan dari password generator itu sendiri. Nah, mungkin langsung saja masuk ke dalam halaman yang kedua, yaitu games tebak angka. Nah, pada games tebak angka ini, saya menambahkan judul, yaitu games tebak angka, lalu ada gambar yang sesuai atau relevan dengan games tebak angka ini. Lalu pada tampilan ini ditampilkan level saat ini. Nah, eh, sebelumnya pada tampilan awalnya pengguna diminta untuk memilih level permainan untuk dimulainya. Nah, misalnya saya pilih di sini, dan di sini ada drop down untuk pemilihan levelnya. Misalnya saya pilih level easy, yaitu antara range 1 hingga 10 angkanya. Lalu kita akan klik untuk mulai permainannya. Nah, di sini pengguna bisa langsung untuk memasukkan tebakan dari penggunanya. Misalnya kita masukkan angka 5. Nah, di sini kita terdapat tombol untuk mensubmit tebakannya. Lalu ditampilkan juga berapa sisa nyawa yang kita dapat pada sesi saat ini. Nah, misal saya masukkan jawabannya itu 5, maka setelah saya submit akan muncul feedback terlalu kecil, yang berarti tebakan saya ini terlalu kecil dari angka target yang sudah dirandomkan sebelumnya. Di sini juga ditampilkan sisa nyawa saya yang berkurang, asalnya 5 menjadi 4. Lalu riwayat tebakan yang sudah saya masukkan terakhir yaitu 5. Mungkin kita masukkan angkanya itu 8. Jawaban ini terlalu besar, maka sisa nyawa saya berkurang menjadi 3, dan juga riwayat tebakannya bertambah menjadi 2, yaitu 5 dan juga 8. Nah, jika kita masukkan angka 7, maka jawabannya masih terlalu besar dengan sisa nyawa saya itu menjadi 2, dan riwayat tebakan saya bertambah menjadi 3, yaitu 5, 8 dan juga 7. Maka seharusnya jawaban 6 ini seharusnya benar. Ketika jawabannya benar, maka akan muncul feedback dari aplikasi, yaitu selamat, angka yang benar adalah 6. Di sini disediakan tombol untuk bermain kembali dari games tebak angka ini. Tampilannya sama seperti tampilan awal sebelum pengguna memilih level yang dipilih untuk permainan pada sesi kali ini. Nah, lalu selanjutnya ada halaman yang ketiga, yaitu password generator. Nah, di sini saya menampilkan judul, yaitu password generator, dengan subjudul pengaturan password. Nah, di sini saya menambahkan 3 buah slider. Yang pertama ada slider jumlah kata yang berisi dari range kata 2 hingga 5, namun saya set defaultnya itu 3. Lalu yang selanjutnya ada slider yang kedua, yaitu jumlah simbol. Nah, jumlah simbol ini saya berikan range dari angka 1 sampai angka 3 dengan set defaultnya itu yaitu jumlahnya 1. Dan yang terakhir yaitu jumlah angkanya, dan yang terakhir yaitu slider jumlah angka yang berisi slider jumlah angka dari range 1 hingga 3. Namun saya set defaultnya yaitu jumlah angkanya yaitu 1. Nah, di sini disediakan tombol untuk membuat passwordnya. Nah, misalnya saya menggunakan jumlah katanya yaitu 3 dengan jumlah simbolnya yaitu 1 dan juga jumlah angkanya itu 1. Maka ketika kita klik membuat password, maka aplikasi akan mengenerate passwordnya dan kemudian memunculkan komponen apa saja yang digunakan dari password yang telah dihasilkan. Misalnya untuk kata-katanya, aplikasi akan memunculkan 3 kata-kata sesuai dengan input pengguna yang sudah diinputkan sebelumnya, itu 3. Eh, nah, aplikasi akan memilih 3 kata-kata utama, yaitu yang pertama ada track, yaitu yang kedua ada blade, yang ketiga ada groove. Lalu yang kedua, aplikasi akan memunculkan simbol. Nah, simbol di sini yang dihasilkan dari, sebelumnya jumlah simbol yang dihasilkan ini yaitu 1, sesuai dengan input pengaturan password yang sudah
diinputkan oleh pengguna sebelumnya. Nah, di sini didapatkan simbolnya itu satu yang berisi tanda kutip satu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada angka. Nah, jumlah angkanya ini yaitu satu sesuai dengan jumlah angka yang diinputkan oleh pengguna sebelumnya. Nah, di sini didapatkan angkanya yaitu 4. Dan ditampilkan juga password akhirnya yaitu track blade growth kutip 4. Nah, ini didapatkan dari kata-kata, simbol maupun angka yang sudah di randomkan atau di generate sebelumnya. Nah, password ini dibuat dalam format kata-kata terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan simbol, dilanjutkan dengan angka. Password ini di-generate sesuai dengan jumlah kata, simbol maupun angka yang sudah diinputkan di dalam pengaturan password oleh pengguna sebelumnya. Nah, di sini saya juga sediakan tombol salin password untuk langsung menyalin password ini ke dalam clipboard penggunanya. Misalnya saya tekan, maka akan muncul em, password disalin ke clipboard dan password ini dan password generator ini akan kembali ke setelan default awalnya sebelum pengguna memasukkan input apapun. Akan kembali ke setelan awalnya dan password yang sudah dihasilkan sebelumnya terdapat pada clipboard penggunanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya ini. Eh, Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.